Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana Andriani, calon guru penggerak Angkatan 9 SD Negeri 1 Segalamider, Kota Bandar Lampung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan keterkaitan antar materi filosofi KHD, nilai guru penggerak, dan visi guru penggerak. Sebagai seorang guru, saya memiliki peran penting dalam mewujudkan budaya positif di kelas dan di sekolah, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat menstimulus terwujudnya budaya positif di kelas dan di sekolah. Untuk mewujudkan budaya positif tersebut, tentu diperlukan 5 posisi kontrol dengan posisi kontrol guru sebagai manajer dan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi dalam mewujudkan disiplin positif yang sesuai dengan keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Hal tersebut tentu dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif, maka perlu adanya budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dilakukan dengan adanya penerapan disiplin. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, mendapatkan penghargaan, dan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tujuan dari disiplin positif yaitu membangun siswa memiliki motivasi yang ketiga, yaitu muncul motivasi intrinsik. Dalam penerapan budaya positif, guru perlu mengambil peran untuk melakukan restitusi daripada memberi hukuman atau konsekuensi. Restitusi mendorong terciptanya disiplin positif pada siswa, sehingga siswa dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri dan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Gosen juga menyatakan bahwa restitusi mengembalikan murid kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, untuk menerapkan restitusi, maka guru perlu memiliki peran kontrol yaitu sebagai manajer. Dari pernyataan sebelumnya mengenai penerapan budaya positif dengan restitusi dan peran kontrol guru sebagai manajer, hal tersebut sesuai dengan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka murid akan merasa lebih nyaman, aman, dan mampu menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Hal tersebut dapat membantu mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid, yaitu dengan menerapkan restitusi sehingga murid mampu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Kemudian, kaitan yang kedua dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud salah satunya yaitu dengan peran kontrol guru sebagai manajer. Hal tersebut akan terwujud jika guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga mendorong guru memiliki peran kepemimpinan murid dengan cara murid sanggup memimpin dirinya sendiri. Sehingga guru perlu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Budaya positif juga mendorong kolaborasi antar warga sekolah dengan adanya keyakinan kelas yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Kaitannya dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak, yaitu untuk menerapkan budaya positif di sekolah tentu saja sejalan dengan visi guru penggerak, yaitu agar terwujudnya peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, lingkungan yang aman, nyaman, dan berpihak kepada murid. Nah, untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dapat dibuat prakarsa perubahan dengan tahapan bagja sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada tahap refleksi, yaitu sejauh mana pemahaman saya setelah mempelajari modul 1.4, yaitu sebagai berikut. Pada tahap refleksi, saya membuatnya menjadi sebuah bagan sebagai berikut, yaitu teori kontrol dan teori motivasi itu muncul dari 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan rasa diterima dan kasih sayang, serta kebutuhan bertahan hidup.
Dari teori kontrol tersebut, muncullah 5 posisi kontrol sebagai guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sedangkan berdasarkan teori motivasi, itu mengatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan tertentu, sehingga muncullah hukuman dan penghargaan. Nah, sebaik-baiknya posisi kontrol guru yaitu sebagai manajer, di mana guru dapat mengembalikan kembali tanggung jawab kepada murid agar dapat menyelesaikan masalah yang telah dia lakukan. Adapun cara tersebut dapat menghindari hukuman dan penghargaan, di mana untuk menghindari pemberian hukuman dan penghargaan yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi dengan 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap menstabilkan identitas, tahap validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Segitiga restitusi tersebut dikembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang telah disepakati sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Adapun hal menarik dan di luar dugaan bagi saya setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif yaitu bahwa setiap perilaku manusia, baik guru ataupun siswa, ternyata memiliki tujuan motivasi tertentu. Dan tentunya bermuara kepada pemenuhan 5 kebutuhan dasar. Nah, ketika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka timbullah masalah atau perilaku negatif sehingga muncullah hukuman, penghargaan, dan konsekuensi. Nah, untuk menyelesaikan masalah atau perilaku negatif tersebut, saya sebagai guru biasanya hanya menggunakan hukuman dan memposisikan diri sebagai penghukum. Ternyata di luar dugaan saya, hal tersebut justru memberikan efek negatif bagi siswa. Hukuman ternyata hanya akan membuat siswa menjadi pendendam, sedangkan penghargaan akan membuat siswa menjadi tidak mandiri. Namun dengan adanya segitiga restitusi, saya mencoba menerapkannya dan siswa akan menjadi pribadi yang lebih tanggung jawab, mencoba menyelesaikan masalahnya dan menanamkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Perubahan yang terjadi pada saya setelah saya mempelajari modul 1.4 yaitu berubahnya paradigma pemikiran saya terkait bagaimana cara menginternalisasikan nilai-nilai disiplin pada diri murid. Selain itu, adanya pengetahuan tentang 5 posisi kontrol membuat saya merefleksikan diri apa yang sudah saya lakukan sejauh ini ternyata masih dominan sebagai posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman saja. Sementara posisi terbaik pada posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian pengalaman terkait penerapan konsep yaitu ketika saya mencoba menerapkan keyakinan kelas dan membuatnya bersama murid dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh murid, yaitu dimulai dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya merasa sangat bersemangat ketika melakukan hal tersebut dan termotivasi untuk memperbaiki diri agar dapat menerapkan budaya positif di kelas dengan posisi sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Hal yang sudah baik menurut saya yaitu mulai munculnya motivasi intrinsik dalam diri murid untuk menerapkan budaya positif di kelas yang sesuai dengan keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kemudian, hal yang perlu saya perbaiki yaitu posisi guru yang cenderung sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau menjadi posisi manajer, serta mulai menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik dan menghindari penerapan hukuman. Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya sebagai penghukum dan teman. Perasaan saya saat itu yaitu saya selalu merasa bersalah ketika menghukum murid dan bertanya kepada diri saya, apakah hukuman itu dapat merubah murid atau malah sebaliknya. Kemudian ketika menjadi posisi teman, saya merasa senang dan dapat berinteraksi positif dengan murid. Namun saya menyadari mereka menjadi ketergantungan kepada saya. Setelah mempelajari modul ini, saya belajar menerapkan posisi sebagai manajer. Ketika murid melakukan kesalahan, saya mencoba menyelesaikannya dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi.
Perasaan saya ketika menerapkannya, saya merasa tenang dan menyadari bahwa pentingnya melakukan komunikasi dengan murid sehingga murid mampu menyadari kesalahannya dan belajar memperbaiki. Sebelum mempelajari modul 1.4, mungkin secara tidak sadar saya telah menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi, walaupun tidak semua langkah-langkah dilakukan dan tidak secara bertahap. Adapun tahapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan ketika menghadapi permasalahan murid yaitu yang pertama, validasi tindakan yang salah. Ketika murid melakukan kesalahan, saya selalu menanyakan alasan mengapa murid melakukan kesalahan tersebut. Kemudian tahapan yang kedua yaitu menanyakan keyakinan dengan menanyakan kepada murid bagaimana mereka memperbaiki kesalahan mereka serta nilai apa yang telah mereka langgar. Sebagai contoh, ketika murid terlambat, saya bertanya, sikap apa yang belum muncul dalam diri kamu? Maka murid akan menjawab yaitu sikap disiplin. Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, yaitu melihat latar belakang posisi guru. Guru juga manusia yang juga memiliki pengalaman hidup yang sudah lebih lama dari murid, dan tentu dengan perbedaan zaman dan perubahan zaman. Maka tidak jarang guru yang berada di posisi sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Mengapa demikian? Karena mungkin guru tersebut pernah mengalami pendidikan untuk mendisiplinkan dan memperbaiki sikapnya dengan hukuman dan penghargaan pada masa sebelumnya. Nah, dari sanalah pentingnya untuk memahamkan dan menanamkan bahwa perbedaan zaman, pengalaman, dan generasi murid kita saat ini dengan saat guru menjadi murid itu tentu berbeda. Berikut ini rencana tindakan untuk aksi nyata. Modul 1.4 tentang pemahaman dan penyebaran budaya positif. Nah, yang latar belakang dari aksi nyata tersebut yaitu penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan disiplin positif bagi warga sekolah. Sebagai guru, selama ini penerapan disiplin dalam menyelesaikan permasalahan yang dilakukan masih berfokus kepada pemberian hukuman, konsekuensi, dan penghargaan, bukan pada restitusi serta belum terbentuknya keyakinan kelas yang disepakati oleh murid sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal dan masih berupa peraturan kelas. Adapun tujuan dari aksi nyata ini yaitu diharapkan dapat menumbuhkan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan pembiasaan disiplin positif dalam pembelajaran di kelas. Adapun tolak ukur dari keberhasilan aksi nyata ini yaitu adanya kolaborasi antar guru untuk mewujudkan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, kemudian guru dan murid mampu membuat keyakinan kelas yang disepakati dan menempelnya di dinding kelas, dan selanjutnya guru dan murid mulai menunjukkan perilaku budaya positif sesuai dengan nilai-nilai keyakinan yang telah disepakati dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun dukungan yang dibutuhkan untuk melaksanakan aksi nyata ini yaitu sarana dan prasarana, infokus, laptop, speaker, kamera, dan materi PowerPoint, penerapan budaya positif di sekolah. Yang kedua, dukungan dari kepala sekolah dalam melaksanakan diseminasi budaya positif kepada seluruh warga sekolah yaitu guru dan tenaga kependidikan. Kemudian yang terakhir yaitu dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh warga sekolah, baik dari kepala sekolah, guru, peserta didik, bahkan orang tua peserta didik dalam menanamkan budaya positif. Lini masa tindakan yang dilakukan yang pertama yaitu saya menyusun rancangan penerapan budaya positif di sekolah, kemudian yang kedua melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan terkait budaya positif. Kemudian yang ketiga, membuat keyakinan kelas bersama peserta didik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati. Kemudian yang keempat, mendokumentasikan kegiatan. Dan yang kelima, melakukan kegiatan refleksi dan tindak perbaikan. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Ada pepatah yang mengatakan, disiplin yang dijalankan atas kemauan sendiri adalah kemerdekaan yang sejati. Ron Serino. Terima kasih, salam guru penggerak.